Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih sama Bella di acara Rashid Ramadan Syahdu di ID Web Host. Nah, Bella akan hadir dengan berbagai narasumber di bidangnya, ada teknologi, ada startup, ada UMKM, dan masih banyak lagi. Ilmu-ilmunya bisa kalian pelajarin atau bisa menjadi gambaran nih untuk kalian gitu. Nah, pada sore hari ini Bella akan memberikan tema. Pada sore hari ini topiknya adalah aplikasi Goop, aplikasi chat untuk mahasiswa. Nah, perlu kalian ketahui sebelum lanjut ke video nih, kita sudah mematuhi protokol kesehatan sebelum syuting. Kita sudah mencuci tangan, menggunakan masker, berjaga jarak, dan mengecek suhu tubuh juga. Nah, pada sore hari ini kita kedatangan langsung dari tim marketing Goop Indonesia, Mbak Anek, iya Mbak Anek, oke, oke Mbak Anek, selamat sore, Mbak. Selamat datang di video kita. Pasti akan saya tanya-tanya Mbak nanti. Oke, siap. Jadi biar mau share ilmu-ilmunya nih. Siap. Nah, gitu ya Mbak ya. Mau tanya-tanya tentang si Goop Indonesia. Oke. Apa itu Goop Indonesia sih Mbak? Terus apa sih yang melatar belakangi terbentuknya Goop Indonesia ini Mbak? Oke, jadi Goop Indonesia sendiri itu adalah aplikasi chatting nih Mbak. Nah, ini chatting untuk khusus mahasiswa kayak gitu. Padahal mahasiswa kayaknya udah punya banyak beberapa aplikasi ya. Tapi apa sih yang membedakan kita dengan aplikasi chatting lainnya? Goop Indonesia ini sendiri kita itu melihat suatu fenomena. Jadi kita merasa kalau sosial media tuh is a bit broken, agak sedikit broken. Maksudnya itu sosial media itu benar-benar apa ya? Mungkin cuman interaksinya itu sedikit. Kayak mungkin Instagram cuman buat nonton apalah film, foto kayak gitu kan, kayak ngeliat-ngeliat. Nah, kita tuh pengen ada suatu interaksi yang sesungguhnya, real interaction antara mahasiswa. Apalagi mahasiswa kan pasti masa-masa dimana banyak diskusi, banyak percakapan kayak gitu kan. Nah, kita ingin nih membuat suatu platform yang memberikan kemudahan akses untuk mahasiswa untuk berkomunikasi dengan mahasiswa lainnya di satu lingkupnya itu dengan mudah dan dengan rasa nyaman dan aman kayak gitu. Makanya Goop ini tercipta, aplikasi chatting khusus mahasiswa yang bisa menghubungkan berbagai mahasiswa di universitas tersebut gitu. Jadi dia mau dari fakultas manapun itu bisa tergabung dalam satu komunitas mahasiswa tadi, dalam satu komunitas yang ada di aplikasi Goop gitu. Jadi mau dari fakultas hukum, dari fakultas kedokteran, dari fakultas psikologi, fakultas biologi, itu bisa gabung nih di Goop dan bisa saling mengenal. Jadi kita mendekatkan mereka gitu. Gapnya itu kita kurangin kayak gitu, biar mereka bisa semakin dekat dengan teman kampusnya sendiri satu univ untuk ngobrol bareng, untuk diskusi apa aja sih ya seputar kehidupan mahasiswa, apapun itu kayak gitu. Dan yang membedakan kita itu kita ada fitur anonimnya Mbak. Jadi fitur anonim itu jadi ya kalau mereka mau ngomong anonim itu nggak apa-apa, karena kita memberikan ruang untuk kebebasan kayak gitu, biar mereka merasa nyaman. Karena kan kadang ada rasa insecure ya, rasa takut untuk ngomong. Pernah nggak ngerasain kalau di grup line gitu kan? Takutnya salah ngomong ya Mbak ya. Terus kayak nanti kayak ada rasa-rasa takut mau ngomong karena kelihatan kan. Nah, makanya kalau di Goop ini yang membedakan kita ada fitur anonim, biar mereka tuh pendapatnya itu bisa lebih real. Mereka mau berekspresi ya nggak apa-apa, karena mereka nggak takut untuk dijudge atau dihakimin kayak gitu. Nah, untuk aplikasi Goop ini sudah berapa lama dan bisa ditemukan di mana nih Mbak aplikasi ini? Kalau untuk aplikasi Goop ini sebenarnya kita udah dari tahun 2019 ya, sebelum corona. Sebelum corona kita udah ada aplikasi Goop dan bisa ditemukan di mana aja. Itu sebenarnya untuk sekarang nih kita lagi berfokusnya di daerah Jawa memang. Ya di kampus-kampus yang cukup besar ya, yang padat kayak gitu. Nah, kita ada di
Jogja, ada di Semarang, sama di Bandung kayak gitu. Nah kalau di Jogja sendiri, GUP itu udah ada di UGM, ada di UNY dan UPN gitu. Nah terus di Semarang ada di Undip, kalau di Bandung ada di Unpad gitu. Sudah Jadi banyak ya ya yang sudah cukup berminat. banyak. Nah di situ sebenarnya untuk kampus lain pun kalau misalnya mau buat GUP itu bisa. Jadi GUP itu bisa kita buat komunitasnya sendiri, itu bisa ntar invite mahasiswa lainnya kayak gitu. Cuman memang untuk sekarang nih karena masih karena memang di awal-awal kita masih memperkenalkan juga, jadi kita bawa ke beberapa kampus yang bisa mendobrak lah kayak gitu, yang bisa menjadi pionir gitu. Apalagi kalau udah punya kampus nama-nama yang besar tuh udah cukup terpercaya ya Mbak ya gitu. Nah tadi kan ini aplikasi tercipta untuk mahasiswa ya. Nah di balik seorang yang membuat aplikasi ini, apakah seorang mahasiswa juga atau malah dulu aku nggak jadi mahasiswa gitu? Apa Justru ini lahir dari mahasiswa juga, dari mahasiswa untuk mahasiswa, karena sudah pernah merasakan kayak kuliah tuh, jadi permasalahannya lebih sering kayak gini sih, kurang informasi gitu, atau kurangnya circle pertemanan, diskusi untuk sesama mahasiswa kayak gitu. Dan biasanya bisa nih kita tahu kepo-kepo dari cutting kita atau teman-teman lain kayak gitu. Tapi kita nggak tahu mau nanyanya di mana. Sering nggak ngerasa kalau aduh kayaknya mata kuliah ini susah deh atau apa, terus pengen tanya kayak gitu kan ke cutting, tapi nggak tahu mau tanya ke siapa atau bingung di mana kayak gitu. Karena GUP itu bisa mempertemukan, karena tadi kita mempertemukan beda jurusan, beda fakultas, beda angkatan. Nah GUP bisa menjembatani itu tuh permasalahan itu gitu. Makanya kenapa GUP ini memberikan keleluasaan lah untuk mahasiswa untuk sharing dan berbagi apapun itu yang bermanfaat untuk mereka. Oke, jadi berasal dari keresahan seseorang mahasiswa, jadi terbentuklah aplikasi ini ya Mbak ya. Betul. Hebat sekali itu ya Mbak ya. Terus mau nanya nih Mbak, fitur-fitur unggulan dari aplikasi ini sebetulnya apa Mbak? Oke. Kalau fitur unggulannya sendiri, jadi GUP ini bisa mencakup jumlah mahasiswa yang nggak terbatas, jadi unlimited member. Biasanya kan kalau sosmed itu ada maksimalnya ya, kayak ada berapa ratus, berapa ribu. Nah GUP ini enggak, karena memang tujuannya mempersatukan satu universitas ini untuk bergabung di suatu komunitas, dan mereka nanti bisa ngobrol nih. Cuman walaupun banyak nih, tapi nggak usah khawatir, karena memang sistemnya GUP itu sendiri kita ngebuatnya tuh kayak per topik gitu loh. Jadi nanti ada topik-topiknya. Nah nanti misalnya Mbak tuh keponya soal soal beauty kayak gitu. Beauty di kampus gimana kayak gitu. Nah nanti tinggal buat topiknya aja beauty. Nah nanti orang-orang yang tertarik di topik itu mereka bisa join di percakapan tersebut kayak gitu. Jadi kita bisa bertemu dengan orang-orang yang satu interest nih sama kita, yang punya minat sama, yang diskusi untuk didiskusikan kayak gitu. Jadi berbagai angkatan pun bisa gabung ya Mbak ya. Kalau misalnya mau cari materi kemana, tinggal nanya aja di grup gitu. Cari gebetan juga bisa. Itu kayaknya bisa tuh Mbak. Bisa banget. Gini Mbak, kedepannya masih akan ada inovasi nggak sih Mbak untuk aplikasi ini, atau mungkin rencana untuk jangka panjangnya? Kalau untuk inovasinya sendiri kami terus gali terus kira-kira apa sih yang dibutuhkan mahasiswa sekarang. Nah karena semenjak COVID-19 ini pada kuliah online ya, jadi mereka kan nggak ketemu tuh sama teman-temannya, apalagi mereka bingung kan kayak, mau ngobrol sama siapa. Makanya GUP hadir di situ juga. Kita mau mempertemukan mereka, bahkan yang untuk maba-maba ya, yang enggak bahkan belum pernah ketemu sekali gitu sama temennya. Nah itu bisa pakai GUP untuk berkenalan, untuk tahu dengan siapa sih aku harus ngobrol, teman-teman mahasiswa siapa. Nah kalau untuk inovasinya sendiri, karena kuliah semua aktivitas kuliah itu kan jadi online ya, dari yang mereka punya event, organisasi, webinar apapun kan yang biasanya ada acara di kampus malah jadi online, semuanya serba online. Nah, kita punya inovasi ini. Terakhir kali kita ngadain sama Undip. Nah, itu kita membantu kita berkolaborasi sama Undip untuk
ngadain eventnya mereka, salah satu rangkaian acara sih untuk orientasi mereka. Nah itu kita ngadain semacam webinar gitu. Mereka yang ngadain, nah kita yang menyediakan platformnya. Jadi kita menyediakan platform untuk seminarnya, untuk webinarnya itu, dan nanti bisa langsung tanya jawab di webnya itu. Jadi grupnya juga bisa diakses di web dan ada live streaming di dalam webnya itu. Itu terakhir kali event kita yang terbaru ya. Ya itu salah satu inovasi yang akan kita teruskan lagi dan akan kita kembangkan. Jadi mempermudah mahasiswa nih untuk ngadain event secara virtual, tapi mereka butuh interaksi kan. Biasanya butuh interaksi. Jadi nggak cuman kayak nonton aja, tapi ada interaksi di dalamnya gitu. Jadi itu salah satu inovasinya dari Gue. Wah, semoga cepat terrealisasikan dan berlanjut ya Mbak ya. Amin amin. Terus apakah layanan chat Gue Indonesia ini membawa dampak dan manfaat bagi mahasiswa nih Mbak? Ini kan udah dari 2019 nih. Nah untuk dari internalnya sendiri, apakah terlihat efek dari penggunanya gitu Mbak? Oke, sebenarnya ini memang apa ya? Kalau grup ini mungkin kita ingin menciptakan suatu platform yang bisa membuat suatu habit baru sih, habit atau keterbiasaan mahasiswa untuk saling diskusi kayak gitu, untuk saling ngobrol kayak gitu. Jadi manfaatnya sendiri ya kita harapkan grup ini bisa menjadi sarana gitu untuk mahasiswa untuk ngobrolin apa aja seputar mahasiswa atau kehidupan atau isu-isu kampus atau ya yang apa aja lah, fun juga nggak masalah. Pokoknya mahasiswa itu nggak kudet lagi, nggak kurang informasi lagi, nggak kurang update lagi. Nah ya kita harapannya si grup ini bisa memenuhi informasi para mahasiswa tadi sih gitu. Jadi kalau manfaatnya sendiri ya beberapa mahasiswa udah mengatakan ya mereka jadi tahu ternyata kampusnya tuh ada apa sih kayak gitu, jadi lebih update dan mereka juga merasa lebih nyaman itu tadi sih, kayak nggak perlu takut kayak gitu untuk ngomong atau mencari kenalan karena dibuat nyaman dulu nih kayak gitu dengan fiturnya tadi, baru ntar mereka baru bisa apa ya, memang ternyata grup ini bisa menjembatani kita ya informasi-informasi yang kita nggak tahu tadi gitu. Udah dibilang tuh sudah tidak ada alasan untuk tidak mengikut tidak melihat informasi karena udah ada aksesnya, udah ada informasinya, ya tinggal kita sendiri yang ini ya Mbak ya. Nah ini next Mbak, di saat kondisi pandemi kayak gini nih Mbak, gimana sih dampak ke grup Indonesianya? Apalagi mahasiswa kan saat ini kuliah online ya, jadi tidak bertatap muka juga, pasti menggunakannya gadget, sekolah gadget, apa-apa gadget gitu ya Mbak ya. Kalau untuk pandemi sejak pandemi COVID-19 ini terhadap grupnya sendiri, minat dari penggunanya juga lebih banyak ya Mbak. Kayak mereka akhirnya apalagi buat maba ya, kayak yang nggak tahu sama sekali temennya, belum bertatap muka kayak gitu kan. Akhirnya minatnya juga lebih banyak karena kita memang di situ tujuan kita juga sih mempertemukan mereka. Apalagi mereka kan kuliah terus kan, pasti pusing kayak gitu. Mereka butuh ngobrol sama temen dan mungkin nggak hanya selalu seputar perkuliahan atau yang yang lainnya, tapi pengen yang fun. Nah itu bisa ditemukan jadi grup, karena grup memang seleluasa itu kayak gitu. Dan ada fiturnya juga ya Mbak tadi ya. Seleluasa itu yang bermanfaat ada, yang fun ada, di mana nanti bisa menghibur lah teman-teman mahasiswa kayak gitu, biar nggak pusing lagi, nggak sepaneng sama yang kuliahan gitu ya Mbak ya. Nah ini yang terakhir Mbak, untuk saat ini apakah grup Indonesia sudah bisa digunakan oleh mahasiswa di seluruh Indonesia atau memang baru 3 tempat tadi itu Mbak? Sebenarnya bisa banget untuk setiap mahasiswa atau dari berbagai universitas. Grup akan selalu open, kita akan selalu open untuk membuka komunitas di kampus manapun kayak gitu. Jadi bisa diakses, grup ini sudah bisa diakses Mbak, nanti di download aja di Play Store. Di Play Store, App Store juga ada. Udah ada di Play Store, App Store, grup. Nanti kalau dari mahasiswa manapun itu nanti bisa buat komunitasnya kayak gitu. Saya mahasiswa dari mana ya, kampus lain. Nah, itu mau mereka buat komunitasnya sendiri bisa gitu. Dan kita dari grupnya juga akan support kayak gitu. Kita juga open for collaboration untuk any kampus kayak gitu. Jadi kita juga
karena kita udah beberapa kali support event kampus juga, karena kita selain menjadi media platform untuk berkomunikasi, kita juga mau hadir sebagai media untuk mensupport eventnya mahasiswa gitu. Jadi kalau misalnya mereka memang udah buat komunitas, mereka butuh support atau dukungan dari suatu event kayak gitu, GUP akan terus mau berkomitmen untuk membantu, seperti juga membuat vision yang lain ya, visi-visi yang tadi, seperti mungkin salah satu eventnya Undip tadi, kita juga mau mendukung event-event mereka dengan menyediakan platform kita. Oke, berarti ada kemungkinan untuk seluruh Indonesia ini bisa menggunakan GUP ya Mbak ya, kampus-kampusnya ya Mbak ya. Ini karena sangat memudahkan banget untuk mahasiswa bergabung dan mencari informasi sesama teman-temannya nih, satu fakultas bisa, satu kampus juga bisa ya Mbak ya. Oke, terima kasih Mbak Anek. Oh ya, aku lupa terus Mbak. Terima kasih Mbak Anek udah memberi edukasi kepada kita nih apa sih GUP Indonesia ini. Mungkin mau promosi juga nih Mbak, GUP Indonesia, monggo. Oke. Untuk teman-teman mahasiswa, jangan takut kalau misalnya kalian tuh bakal ketinggalan info soal kampus, atau bahkan kalian takut untuk jomblo. Aduh, itu udah gak zaman lagi karena udah ada medianya, udah ada orang-orangnya, di mana kalian nanti langsung masuk aja ke komunitas kampus kalian, terus kalian ngobrol nih sama teman-teman kampus kalian cari yang satu frekuensi sama kalian bisa banget. Jadi udah lebih tepat lah. Nah, apalagi untuk cari gebetan tadi kan bisa kan. Jadi menyelam sambil minum air, terselubung gitu ya Mbak ya. Dapat informasi kampus bisa, having fun, dapat teman-teman baru bisa, dapetin gebetan bisa gitu. Karena GUP memang ada untuk media komunikasi mahasiswa Indonesia. Oke, terima kasih banyak Mbak Anek. Semoga puasanya terus lancar, sehat terus. Amin. Ya. Udah nggak sabar buka puasa. Ntar lagi Mbak ya. Iya, siap. Terima kasih Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana? Kalian udah ada jawaban atlas permasalahan kalian? Kalau grup kalian nggak tahu kemana, ya udah cari aja di GUP nih. Barangkali ada tuh kampus kalian yang punya aplikasi GUP. Jadi membantu kalian untuk mendapatkan informasi lebih dari teman-teman kalian juga mungkin. Nah, terima kasih udah nontonin video ini. Kalau kalian ketinggalan video sebelumnya, bisa scroll aja atau langsung ke YouTube kita di ID Web Host, dan juga kita tayang nih di IGTV kita, idwebhost.com, juga di Spotify kita, ID Web Host, dan media partner kita, Teknologi. Buat kalian, jangan lupa untuk tinggalin jejak digital dengan cara like, comment, subscribe, follow, dan share ke teman-teman yang kalian punya. Dan jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.